Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam sangat memperhatikan akan pentingnya bersuci, baik bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Pada bab berikut ini akan dijelaskan tentang hadas kecil dan hadas besar, serta yang berkaitan dengannya. Kebersihan merupakan salah satu unsur penting perilaku beradab. Islam menganggap kebersihan bukan hanya sebagai ibadah, tapi juga suatu sistem peradaban. Roh menurut bahasa artinya bersuci atau bersih. Menurut istilah adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Apa itu najis? Tentu kalian sudah sering dengar kata-kata najis. Najis menurut bahasa adalah segala sesuatu yang dipandang kotor atau menjijikkan. Najis menurut istilah adalah sesuatu yang dipandang kotor dan menjijikkan atau kotoran yang harus disucikan karena menyebabkan tidak sahnya melakukan suatu ibadah. Adapun najis dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu najis mukhafafah, yaitu najis yang ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan apa-apa selain air susu ibunya. Adapun cara mensucikannya ialah cukup dengan menyiramkan atau meratakan air suci yang mensucikan atau air mutlak pada benda atau tempat. Yang kedua, najis mutawasithah, yaitu najis yang sedang atau pertengahan, seperti kotoran manusia dan binatang, darah, nanah, dan bangkai, selain bangkai ikan, belalang, dan mayat manusia. Najis mutawasithah dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Apa itu najis hukmiyah? Najis hukmiyah ialah najis yang kita yakini adanya, tetapi sudah tidak nampak wujudnya, seperti air kencing yang sudah lama kering. Adapun cara mensucikannya ialah cukup menyiram dengan air suci yang mensucikan sampai mengalir. Selanjutnya, najis ainiyah ialah najis yang masih jelas zatnya, warnanya, rasanya, dan baunya. Adapun cara mensucikannya ialah menyiramkan dengan air suci yang mensucikan sampai hilang zat, warna, rasa, dan baunya. Tetapi seandainya warna atau baunya sukar dihilangkan, maka hal itu dapat dimaafkan. Yang ketiga, najis mughaladzah, yaitu najis yang berat seperti najisnya anjing, babi, dan keturunannya. Adapun cara mensucikannya ialah dengan menyiramkan air suci yang menyucikan atau membasuh pada benda atau tempat yang terkena najis sampai 7 kali sehingga hilang zat, warna, rasa, dan baunya. Dan salah satunya dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Benda-benda yang dapat dipergunakan bersuci yaitu air, dapat digunakan untuk mandi, wudhu, dan membersihkan benda-benda yang terkena najis. Debu dapat dipergunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudhu atau mandi. Batu dapat dipergunakan untuk istinja setelah buang air kecil maupun besar. Lalu benda keras yang bisa menyerap air seperti tisu, kertas, batu bata, dan lain-lain dapat dipergunakan untuk istinja setelah buang air kecil maupun besar. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Apabila seseorang sedang berhadas kecil dan hendak melakukan ibadah seperti sholat, maka wajib untuk menghilangkan hadasnya terlebih dahulu. Hal-hal yang menyebabkan hadas kecil yaitu keluar sesuatu dari 2 jalan, seperti air kencing, kentut, kotoran, atau sesuatu yang tidak biasa. Lalu selanjutnya, hilang akal. Maksudnya seperti gila, mabuk, pingsan, ayan, dan tidur, kecuali tertidur dalam posisi duduk. Lalu bersentuh kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahram, dan memegang kubul atau dubur. Orang yang berhadas kecil tidak boleh mendirikan sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, tawaf mengelilingi Ka'bah, dan menyentuh mushaf.
Untuk menghilangkan hadas kecil, orang harus berwudu. Syarat sah untuk melakukan wudu yaitu beragama Islam, sudah mumayyiz, memakai air suci dan menyucikan, serta tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Hadas besar adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Mandi yang dilakukan oleh orang yang berhadas disebut mandi besar, mandi junub, atau mandi janabah. Mandi besar adalah menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tayamum artinya bersuci dengan cara mengusapkan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat tertentu. Tayamum merupakan pengganti wudhu atau mandi janabah. Tayamum sebagai keringanan untuk orang yang tidak dapat menggunakan air karena ada halangan. Jadi, orang yang berhadas kecil atau besar jika tidak ada air atau berhalangan untuk menggunakan air, maka bisa bersuci dengan tayamum. Tidak ada air, sudah berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkannya, sedang waktu sholat sudah masuk. Lalu sakit, jika seseorang sakit ketika ia menggunakan air sakitnya semakin parah, maka dibolehkan tayamum. Lalu dalam perjalanan, syarat untuk melakukan tayamum adalah sudah masuk waktu sholat, tidak ada air. Jika sudah berusaha mencari air tetapi air tersebut tidak ditemukan, maka boleh tayamum, lalu dengan tanah atau debu yang suci. Demikianlah penjelasan singkat dari Miss Mela. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.